Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ririn Wardiani dari Rumah Belajar Rajika yang akan membahas tentang 34 bakat yang ada di dalam balance mapping. Kemarin kita sudah membahas tentang bakat futuristik. Sekarang kita akan membahas tentang bakat strategik yang masih ada di dalam thinking balance, ya. Apa sebenarnya bakat strategik ini, kemudian bagaimana cara mengelola, kebutuhannya apa, lalu nanti peran di masyarakat bagaimana. Dan apabila kita menemukan strategi yang lemah, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Baik sahabat, bakat strategik ini adalah bakat yang ada di dalam diri seseorang yang mampu menciptakan alternatif jalan untuk mengerjakan sesuatu. Maksudnya demikian, bahwa seseorang yang mempunyai bakat strategik ini selalu bisa melihat jalan, selalu bisa mencari cara bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, menemukan jalan, dan akhirnya orang-orang yang mempunyai bakat strategik ini mampu melihat peluang, mampu melihat celah yang bisa kita lakukan. Seringkali orang-orang bakat strategik ini dengan mudah melihat sebuah masalah itu secara komprehensif dan setelah menganalisis bakat atau masalah-masalah yang ada di hadapannya, dia memahaminya, kemudian tahu bagaimana kondisi permasalahan itu secara keseluruhan, secara makro, secara holistik, sehingga orang-orang yang berbakat strategik ini tahu apa yang harus dilakukan, tahu jalan mana yang akan ditempuh. Teman-teman, apa sebenarnya bakat strategik dalam diri seseorang ini? Bahwa seringkali bakat strategik ini berkaitan dengan bagaimana menyusun langkah kerja, tahu bagaimana sebenarnya kondisi saat ini, ya, tahu saat ini bagaimana yang terjadi, sehingga orang-orang strategik ini mampu melihat berbagai langkah, terus kemudian bisa apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mencapai target yang telah kita tentukan. Oleh sebab itu, salah satu ciri orang-orang yang strategik ini, ia memahami masalah ini secara komprehensif, ya, sehingga dia mampu mencari jalan, mencari celah, mencari cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kebutuhan orang-orang strategik ini adalah ketika akan menyelesaikan sebuah masalah, tentu saja orang-orang strategik pasti membutuhkan gambaran yang sangat komprehensif tadi, sangat menyeluruh dari situasi yang dihadapi ini. Karena melalui gambaran yang menyeluruh yang dihadapi pada saat ini, orang-orang strategik ini akhirnya mempunyai kebebasan untuk memilih jalan yang diyakini sebagai jalan terbaik. Karena sebenarnya orang-orang strategik ini juga diberikan intuisi, karena memang strategik ini adalah berada di otak kanan yang di dalamnya ini ada hal-hal yang dirasa karena imajinasinya, karena daya intuitifnya yang tinggi, orang-orang strategik ini biasanya mudah, cepat untuk memilih jalan. Lalu bagaimana untuk mengembangkan bakat strategik ini, ya? Yang pertama adalah bagaimana memperbanyak pengalaman dan memperluas wawasan di dalam satu permasalahan, sehingga
seseorang ini bisa membaca secara luas, membaca situasi sehingga mampu menganalisis kondisi, mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi ini dengan jeli. Yang pertama itu, kemudian makanya dicari sekarang permasalahan dengan masalah-masalah apa hari ini, besok itu menghadapi lagi ada hal-hal yang didiskusikan dengan masalah yang berbeda, karena semakin banyak pengalaman semakin banyak kita mendapatkan pelajaran yang banyak. Kemudian apa yang harus dikembangkan orang yang mempunyai bakat strategik ini adalah melatih melodi, selalu berlatih ya, berusaha berlatih bagaimana memilih metode menyampaikan strategi ini dengan dengan semua pihak ya, dengan semua pihak. Jadi berlatih terus siapa yang harus dihadapi ini, apakah berhadapan dengan orang-orang pemerintah, akan berhadapan dengan orang-orang dari swasta, orang-orang yang akan membangun bisnis. Kita harus harus mengetahui dan harus lebih banyak belajar untuk menyampaikan menyampaikan hal-hal yang akan kita hadapi, atau kita akan membuat program ya, akan membuat program ini langkah-langkah actionnya apa, kemudian hal-hal yang harus kita selesaikan pertama itu apa, selanjutnya apa, sehingga orang-orang strategik ini memang tertantang untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi. Mungkin bagi orang lain sudah angkat tangan ya, tetapi bagi orang-orang yang strategik ini mempunyai semangat bahwa tidak ada yang tidak bisa dipecahkan, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Jadi karena semangat itulah dia selalu mencari celah, mencari jalan. Meskipun di situ ada jalan buntu, masa tidak ada jalan-jalan yang lain. Jadi mencari alternatif-alternatif itu. Nah, orang-orang strategik ini seringkali mempunyai kekuatan dan daya intuisi yang kuat dalam memecahkan masalah. Orang-orang strategik ini orang-orang yang berpikir ilmiah, berpikir kausalitas, sebab dan akibat. Makanya orang-orang yang bakat futuristik ini akan selalu mencari masalah, meskipun ada asosiasi ya, meskipun mamanya melarang, ayahnya melarang, mamanya tidak suka, tetapi tetap terus dilakukan ya, seperti yang dilakukan oleh Judika ya. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang, walau dunia menolak, ku tak takut. Jadi usaha orang-orang strategik itu mempunyai semangat itu. Digambarkan di dalam teks lagu tadi bahwa meskipun mamanya tidak suka, ayahnya tidak suka, dan dunia pun juga melarang, tapi aku nggak takut karena saya percaya bahwa ada celah, ada jalan, pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Begitu semangat dari bakat strategik ini. Nah, bagaimana bakat strategik ini dalam mengembangkan atau bagaimana mengelola bakat strategik ini ya? Memang orang-orang strategik ini bisa berperan di saat membuat membuat rencana, plan kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana yang lebih luas berkaitan dengan proyek-proyek atau kegiatan tertentu, mempunyai rencana besar bagaimana kemudian dari rencana tersebut bisa ditata, bisa dibagi-bagi berdasarkan tahapan-tahapannya, bagaimana cara memperolehnya, bagaimana pencapaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Orang-orang strategik punya ini caranya.
Nah, orang-orang strategik kadang-kadang seringkali dia mempunyai rencana, mempunyai rancangan ya, mempunyai rancangan. Namun demikian kadang-kadang orang-orang strategik itu memang butuh partner, butuh kolaborator. Nah, siapa yang bisa diajak berkolaborasi ini? Salah satunya adalah aktivator. Orang-orang yang berbakat aktivator ini sangat klop dengan strategik. Orang-orang strategik ini adalah merencanakan penyelesaian masalah dan tahapan-tahapan penyelesaiannya. Kemudian aktivator ini yang mengeksekusi. Ayo sekarang kita lakukan rencana-rencana yang sudah dibuat seperti itu. Nah, selain itu di dalam bakat yang strategik ini memang dibutuhkan pula bakat yang berkaitan dengan individualization. Mengapa individualization? Karena seringkali ketika seorang strategik ini harus melihat berdasarkan siapa yang diajak bicara ini, siapa yang diajak berpartner ini, siapa yang diajak di dalam kerja dalam proyek ini, apa tujuannya, apa sebenarnya target yang akan ditempuh, kemudian masalah apa yang dihadapi. Ini secara individual antara proyek satu dengan proyek yang lainnya, mungkin kita akan merancang sebuah kegiatan proyek bisnis. Tentu saja bisnisnya itu bisnis tentang apa secara personal, secara spesifik harus kita pahami bahwa bisnis di bidang apa ini seorang strategik harus melihat itu. Jadi bakat individualization itu juga perlu dibutuhkan di dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh sang strategik tadi, bahwa kebutuhan pengetahuan tentang individualization ini dibutuhkan karena untuk melayani, untuk menyesuaikan dengan target yang akan ditempuh, kemudian berkaitan dengan hal-hal yang lebih spesifik dari rekan kerjanya ini. Proyek yang akan dilaksanakan ini berkaitan dengan proyek apa, kemudian secara spesifik sebenarnya proyek ini itu mempunyai tujuan jangka pendek, jangka panjang, jangka menengahnya yang bagaimana, apakah di dalam aktivitas-aktivitas berbisnis ini masih ada hal-hal yang harus diperhitungkan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan tertentu. Ini seorang strategik harus paham bagaimana orang yang diajak kerjasama, orang yang diajak di dalam proyek itu sehingga mempunyai paradigma yang sama. Sehingga kita seorang yang strategik tadi bisa menyelesaikan permasalahan secara kondisi secara personal, apakah itu personal corporate, personal sekolah, personal berkaitan dengan orang yang kita ajak ini lebih spesifik. Kemudian juga strategik ini juga akan berpartner dengan orang-orang yang futuristik, karena kadang-kadang orang-orang strategik ini itu bagus di dalam perencanaan, tapi kadang-kadang pula kita tidak tahu apakah rencana kita yang jangka panjangnya ini nanti sekian tahun ini nanti, apakah kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan ini masih berlaku atau tidak, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kemudian mengcover atau memberikan dampak yang dampak yang signifikan untuk proyek-proyek kegiatan yang sudah dirancang sedemikian rupa. Makanya bakat futuristik ini juga bisa menjadi dinamika yang ada di dalam diri seseorang itu sehingga akan mendukung bakat strategiknya. Bisa juga kalau seandainya di dalam diri seseorang itu tidak mempunyai dinamika berkaitan dengan bakat futuristik ini, kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang futuristik ini karena orang-orang futuristik itu mempunyai pandangan ke depan bahwa apa yang akan terjadi sekian waktu itu orang-orang futuristik itu sudah memprediksikan, karena memang orang-orang futuristik itu mempunyai kejelian di dalam memprediksikan sesuatu.
Kemudian pula di dalam bakat strategik ini juga dibutuhkan bakat yang namanya developer. Jadi ketika kita sebagai orang yang strategik tadi menyarankan, menyelesaikan permasalahan, kemudian menunjukkan celah-celah atau jalan yang harus ditempuh sekarang, nanti, atau yang akan datang, ini bagaimana hal-hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berpartner dengan kita. Nah, ada juga yang mendukung bakat dari strategis ini adalah bakat developer. Bagaimana sebenarnya strategi yang sudah disampaikan oleh orang lain, disampaikan pada proyek ini, disampaikan pada corporate yang bekerja sama dengan kita, ini kita pantau sampai strategi yang dilaksanakan oleh corporate ini bisa berjalan dengan baik. Orang-orang developer itu orang-orang yang senang ketika orang lain berhasil. Oleh sebab itu strategi yang sudah dirancang tadi, apakah kemudian bisa dijalankan dengan baik oleh orang lain. Jika memang rencana strategi yang sudah disepakati, strategi yang sudah kita analisis, dan strategi yang akan kita uji cobakan, ini berhasil atau tidak. Selalu orang-orang developer itu selalu akan memantau. Dia senang apabila strategi hal-hal solusi-solusi atau permasalahan-permasalahan yang bisa teratasi itu untuk dicek kembali apakah betul ini mampu menyelesaikan masalah. Jika oke, sesuai dengan rencana, sesuai dengan harapan, seorang strategi yang developer ini akan merasa puas. Teman-teman yang saya hormati, bagaimana kemudian ketika bakat ini lemah ya, strategi kita lemah, jadi kita itu bingung memilih, kadang merasa jalannya buntu, nggak ada jalan keluar, kadang merasa bahwa apa yang saya pikirkan itu hanya pada saat ini, jangka pendek saja, saat ini, bulan ini kan gitu, dalam kurun waktu sebenarnya tidak terbatasi hari ini, bulan ini, tetapi orang-orang yang strateginya lemah itu kadang-kadang selalu berpikir bahwa untuk menghadapi masalah itu seolah-olah kok buntu gitu ya, sehingga kita itu hanya berpikir permasalahan-permasalahan dalam hal-hal yang terbatas, waktu yang terbatas. Kemudian bagaimana nih caranya ketika strategi kita ini lemah? Ya berarti kita harus harus berkolaborasi, berpartner orang-orang yang mempunyai strategi. Kadang kita kesulitan untuk memilih jalan mana yang akan kita tempuh, tidak tahu bagaimana risikonya ya, bagaimana risikonya ketika kita memilih jalan itu, ada keraguan-raguan. Orang-orang yang strateginya lemah selalu berpikir seperti itu, sulit untuk menentukan bagaimana menyelesaikan masalah ini, bagaimana menentukan jalan yang terbaiknya. Nah, orang-orang yang lemah futuristiknya yang lemah dari strateginya, ya berarti ya harus berpartner dengan orang-orang yang mempunyai bakat strategik tinggi, strategik yang kuat, yang tentu saja untuk orang-orang yang mempunyai pengalaman dalam menangani permasalahan itu. Oleh sebab itu, bagaimana sebenarnya ketika bakat strategik ini ada di dalam diri ini. Antisipasinya adalah kadang-kadang orang-orang strategik itu sebenarnya karena mudahnya dia mendapatkan suatu insight, mendapatkan suatu dorongan yang kuat berupa daya intuisi bahwa ini sudah jalan yang terbaik ya. Nah, kadang-kadang itu itu juga lebih baik jalan yang harus ditempuh. Jadi seringkali mengambil jalan yang lain yang lebih menjanjikan. Seringkali orang-orang strategik seperti
itu ya. Jadi untuk itu makanya di dalam di dalam orang untuk mengatasi orang-orang yang bersifat strategik ini memang uh, sudahlah bahwa semua itu ada risikonya kan gitu. Semua itu ada risikonya. Oleh sebab itu ini makanya di bakat strategik itu memang akan diimbangi, akan bisa berpartner dengan orang-orang yang ideation, kemudian orang-orang yang developer, orang-orang yang futuristik agar strategik ini sudah sesuai ya kasus permasalahannya, pemilihan jalannya, pemilihan strateginya, pemilihan langkah-langkahnya, kemudian rencana langkah kegiatannya sudah sesuai dengan kondisinya secara individual. Dan kita juga akan memantau karena setiap hal yang kita putuskan, strategi yang sudah kita tetapkan, jalan yang sudah kita tempuh, sudah kita sepakati bersama, tentu ini ada konsekuensinya. Tentu ini akan kita sebagai orang yang strategik, yang developer harus dipantau terus sehingga ketika strategi yang kita tawarkan, ketika jalan yang kita tawarkan itu berhasil mereka lakukan, ini ada kepuasan tersendiri. Begitu bakat strategik yang ada di dalam diri seseorang, bagaimana kita mengembangkannya ya, dan bagaimana jika bakat strategik itu lemah. Satu hal, ketika strategi kita lemah, kita harus berpartner dengan orang-orang yang strategik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.